setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, gue kepengen di setiap masa ya gue bisa jadi orang di situ. Iya, gitu. bener-bener. Gue udah ngerasa tua banget gitu 55 tahun karena gue memposisikan diri dulu waktu gue kecil gue ngeliat orang umur 55 tuh kayak udah aki-aki banget dah. Udah. Lu merasa gitu gak sekarang? Sialnya kok enggak ya gue. Bagus dong. Coy, gue makan bakso nih. Tuh. Janggal gak kira-kira? Janggal gak? Siapa dulu Cing, kan kita Sama cewek dong, Bang Manjoy. Balik Jakarta Juli bersama gue Didis. Kali ini kita bakal jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol sama seorang living legend yang sudah berkarya sejak gue baru lahir. Jauh banget ya umurnya ya. Jadi kalian pasti tahu ini siapa. Dan gue lagi OTW mau jemput dia di rumahnya yang harusnya sih menurut gue 30 menitan lagi sampai. Jadi stay tune. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Masuk-masuk. Ini kita culik dulu ya. Iya. Aduh, ini mobil impian gue nih. Oh ya? Iya. Beli lah Kang, beli. Langsung. Dulu pernah punya terus dijual pas pandemi. Oh. Belum kebeli lagi sampai sekarang. Tapi ya. Enak kan? Iya. Gue tuh tapi masih agak suka kagok kalau ada ininya, dia notif-notif. Dia terlalu ada sensor-sensornya gitu terlalu kan. Sensitif ya. Terlalu sensitif banget. Mepet kiri ada bunyi gitu. Ini aja dia yang automatic brake aja gue matiin. Iya. Karena apa namanya, kaget kan kita Betul. kalau tiba-tiba rem mendadak. Iya. Gitu gimana nih Cing? Baik dong, alhamdulillah. Sibuk apa nih? Lagi agendanya padat loh Cing. Abdel tuh setiap hari tuh pasti padat gitu. Iya. Thank you ya udah mau main sama Jakarta Journey ya. Terima kasih sudah diundang ke Jakarta. Kita mau kemana nih? Kita jalan-jalan ya. Iya. Ini kan judul Jakarta Journey, jadi kita jalan-jalan keliling Jakarta gitu. Oke. Gitu. Iya. Terus kemarin tuh BTW ini akhirnya Jakarta Journey sudah berhasil mengundang semua personil Hohihi BTW. Gilbas sudah. Jadi kakak Hihi sudah diundang. Kakak Dia episode 2 loh. Oh, dia episode 2. Jakarta Iya. Journey. Iya. Itu Hohi udah berapa lama, Cing? Oh iya, kayaknya 3 tahun deh. Awal-awal 2021 apa 2022 ya. Pokoknya kalau episodenya kita setiap minggu sekali, episodenya udah 170-an. Wow. Hampir 3 tahun lebih lah berarti. 3 tahun 3 dari tahun 2000. lebih. Tapi udah pasca pandemi itu ya. Lagi pandemi kayaknya. Lagi pandemi juga. Udah lagi mulai. pandemi juga. Lagi pandemi udah mulai. Itu awalnya berarti selain gue penonton Hohi karena gue juga anak HI BTW. Lah itu juga. HI mana? Presiden University. Misal gak? Kenapa gitu pertanyaannya? Justru gue mau nanya nih, privilege lo anak HI juga. Privilege HI lo yang ilmu yang dipakai sampai sekarang tuh ada gak sih? Mungkin kalau secara teori enggak ya. Cuma mungkin kita diajarin logika berpikir yang lebih holistik kali ya. Yang lebih komprehensif melihat satu permasalahan dari berbagai sisi macam ya. sisi. Benar. Karena kan kita diajarin itu kayak belajar tuh pasti minimal 2 negara kan. Bener. Hubungan 2 negara. Udah gitu di negara yang A kita harus tahu budayanya, harus tahu politiknya, harus tahu apa masyarakatnya. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Nah mungkin logika berpikir kita, runutan berpikir kita juga lama-lama terbiasa untuk melihat berbagai macam angle gitu. Iya. Dan jadinya jadi lebih luas gitu ya pandangannya luas, gitu ya. Gitu. Jadi mungkin juga bisa lebih mudah menerima perbedaan pendapat kali ya. Benar-benar. Dan lu juga dilatih kayak debat, public speaking juga nggak sih? Kok gue dulu kuliah gitu sih. Nggak juga. Gue nggak ikut gitu-gituan tuh kalau. Kayak MUN gitu-gitu ya. Nah belum. Kalau Gilbas nggak ikut. Belum musim atau gue nggak tahu ya kalau itu ada gitu? ya. Gue tahu ada mun itu setelah kelar sekolah ada ya gini-ginian ya gitu. Itu zaman-zaman ya? Kayaknya ya guanya aja kali ya. Gak update waktu sekolah ya. Gitu. Tapi akhirnya karena sama-sama HI lah sama Gilbas bikin Hohihi. Betul, iya. Tapi kenapa persona Gilbas ya gitu? Maksudnya kenapa Gilbas? Gilbas itu orang yang tahu
segala sesuatu sama seperti moto kita, tahu tapi nggak mengerti. Tahu aja. Banyak kalau mau ngomongin apa sama Gilbas, dia tahu gitu. Kemarin, nah ini terbukti kemarin gue ke Istanbul sama Gilbas. Iya. Ada teman gue satu Melon yang jalan berdua dia. Berdua Gilbas. Melon ini ngomong jalan sama Gilbas tuh enak. Kenapa? Bahasa Inggris dia bisa. Oh. Teknologi dia menguasai. Terus ngomong sama orang dia berani. Terus ngerti apa aja gitu. Jadi jalan sama dia di sana kan sama-sama nggak tahu. Si Melon ngerasa aman aja gitu. Sama dia memang tahu. Pinter ya anaknya ya. Pinter. Tapi lu setelah 3 tahun ini ngonten bareng sama Gilbas, lumayan deket ya akhirnya? Mungkin secara karena hampir mungkin seminggu gue 2 kali ketemu dia ya. Akhirnya mau nggak mau ya kita tahu lah, maksudnya dia nikah, gue jadi saksi. Iya, saksinya. Gue jadi saksi, gue jadi MC sambutannya juga. Terus kalau kan gue di tempat gue tuh suka adain piknik Odia namanya. Jadi ada satu masa nih setahun sekali, gue tuh ngajak semua orang yang di dekat gue, circle gue ini untuk piknik. Sama keluarganya. Gitu. Jadi misalnya anak-anak YouTube, nah itu ya. Tuh kan bunyi kan, padahal agak jauh. Iya. Terus. Si anak-anak YouTube sama terus anak-anak band komedinya juga gue sama anak bininya jalan kemana. Nah Gilbas selalu ikut tuh. Artinya gue sih ngerasanya udah deket ya, nggak tahu Gilbas deh. Ngerasanya sih udah deket karena kayak kegiatan-kegiatan pribadinya kayak lamaran waktu itu atau pengajian gue tuh diajak gitu. Berarti sama keluarga juga udah kenal gitu sama kan. bokap-bokapnya gue udah kenal gitu. I see. Tapi kalau secara konsep Hoi itu selain ngomongin apa konsepnya gitu, obrolannya tuh apa? Tadinya pengen ngomongin isu-isu internasional, tapi lama-lama kok kita nggak ngerti ya gitu. Kita ngomongin berita-berita yang ada di minggu itu aja. Jadi ada omongan yang luar negeri, ada omongan yang isu-isu dalam negeri juga. Gitu. Dan rame juga ya yang nontonnya gitu. Lumayan cukup militan lah. Kita nyebutnya para delegasi gitu. Para delegasi. Ini kebukti kalau gue lagi keluar negeri itu selalu ada delegasi yang ketemu. Pasti ini ya, kenal gitu ya maksudnya ya. Gitu, kita ketemuan dari beberapa tempat yang di gue keluar negeri, pasti gue janjian sama delegasi ketemu di mana gitu. Gila, yang paling jauh di mana tuh, Cing? Gue pernah ke New York ketemu. Baltimore ketemu. Di Tokyo ketemu juga. Kemarin di Istanbul banyak. Banyak pasti orang Indonesia-nya. Di situ. Bahkan di Baltimore gue dulu karena dia penonton Hoi dan tahu gue pengen ke New York waktu itu, dia undang gue ke Baltimore. Dibayarin hotelnya, dibayarin makannya, dijamu lah gue berdua bini gue tuh di situ. Lumayan ya. Iya. Makanya bikin Hoi. Tapi lumayan dong, jadi maksudnya lo secara networknya juga jadi banyak teman, banyak kenalan. Nah itu gitu. Sebenarnya itu kelemahan gue tuh, bikin networking gue lemah banget gitu kalau nggak didahuluin sama orang gitu. Nah ini kayaknya buka cakrawala baru gue gitu, kenal sama orang yang baru. Gue tuh dulu takut ketemu orang yang nggak kenal secara real life, terus janjian ketemu gitu. Gue nggak pernah tuh. Iya, kayak asing ya, kayak canggung lah gitu. Nah di Hoi ini akhirnya terpaksa gue melakukan itu, janjian sama orang yang udah nonton Hoi. Di San Francisco bahkan ada, ada. Jadi gue ketemuan sama orang itu gitu. Pengalaman baru juga lah ketemu sama orang-orang yang di real life nggak kenal tapi kok janjian bisa ketemu gitu. Bener. Tapi selain Hohihi, IP yang lagi lo kerjain nih apa aja, banyak nggak sih? Kalau gue sih banyak sih di YouTube lo kan. Di YouTube tuh ada. Kalau gue ada Hoi, terus ada Wawancanda lah, podcastan, terus sama Pican gue ada ngobrol bareng Pican, terus ada makan, kuliner juga gitu. Oke, jadi memang lebih banyak yang podcast ya, jatuh yang ngobrol-ngobrol gitu ngobrol-ngobrol, ya. Kenapa akhirnya jadi podcast nih? Karena mungkin gue seneng ngobrol tapi bagian yang dengerin.
Oh, oke. Lu suka yang nanya orang berarti ya? Iya, maksudnya pendengar gitu ya? Iya, denger kisah-kisah orang gitu. Dan gue lumayan banyak dapat insight-insight baru gitu. Terus yang datang kan juga sekarang rata-rata pasti lebih muda dari gue deh. Jadi gue ngerasa jadi banyak ini ya. Iya, paling enggak gue bisa ya? Relevan lah sama dunia yang jauh di bawah. Rata-rata sekarang 20-25 tahun di bawah gue. Lo berapa, Dis? Gue tahun 30. Nah, kan 25 tahun di bawah gue, Dis. Makanya lu iya sih. Jadi lebih ini ya, biar relate gitu kan. Iya. Yang hari ini happening tuh apa sih gitu kan. Iya, betul gitu. Iya. Tapi lo kalau bisa milih lebih suka di wawancara atau wawancara? Gue lebih suka di wawancara ya. Gue lebih seneng di yang suka nanya. Yang nanya dibanding Kenapa? ditanya. Kenapa tuh? Karena gue takut kisah gue membosankan kalau ditanya. Lo justru orang tuh kepo tau, Cing, sama kisah lo tuh. Karena kan lo udah berkarir sejak tahun? Kalau dihitung dari siaran dari tahun 89, Dis. Gokil. 89 gue belum lahir loh. Nah kan 89 si Gilbas baru masuk kuliah. Lo belum lahir. Gila. Nah itulah makanya gue jadi tambah tua langsung ngerasa sendi-sendi gue. Tapi keren, artinya lu kan juga lagi ada tour 5 sama kan. Betul, ya. Ini sambil memperingati Harlah yang ke-55 di Cing tahun Abdel ini. yang ke-55. Ya, Nah, tahun lalu gue bikin 54, Dis. Terus Tahun ini gue bikin 55. 5 sama. 5 sama. Ya, rencananya gue setiap tahun pengen bikin amin. gitu. Itu berarti apakah sama konsepnya sama yang tahun lalu ini si 5 sama ini tour ini? Sama 54 ya. 54, agak beda karena kalau 54 gue tuh menceritakan hidup gue dari lahir sampai umur 54 tahun. Oke. Nah di 5 sama ini di umur 55 tinggal gue tambahin setahun. Jadi sisa setahun lagi gitu ya? Iya. Enggak, kalau dikit itu dong ceritanya. 54 tahun gue hidup itu gue ceritain lah secara runut. Nah kalau 55 ini mungkin gue udah kasih POV gue tentang sesuatu gitu, kasih opini gue tentang sesuatu, kasih argumen gue tentang sesuatu, ngomongin masalah politik di hari ini, terus ngomongin gimana. Gue ada tagline-nya tuh 5 sama lo atur aja deh gitu. Nah artinya? Yang artinya gue pengen ngomongin bahwa hidup ini tuh nggak pernah lepas dari aturan gitu. Kita nggak pernah punya kebebasan yang benar-benar bebas karena selalu ada aturan di setiap masa kita, dari kecil terus sampai kita sekolah. Seakan-akan kita diberi kebebasan memilih, tapi sebenarnya ada aturan juga gitu. Nah itu yang gue pengen ngomongin gitu. Berarti jatuhnya ke apa? Bukan keseharian gitu dong jatuhnya? Ada beberapa yang di keseharian ngomongin, misalnya hubungan gue sama istri gue gimana gue diatur sama bini. Betul. Gitu ya, gitu. Atau sama anak yang seakan-akan kita bikin aturan buat anak, tapi pada saat yang bersamaan kita diatur oleh aturan yang kita bikin buat anak gitu. Oh gitu, lu ngerasa kayak gitu? Semuanya kayak gitu. Misalnya kita harus anak harus bangun jam 7. Kalau dia belum bangun, kita harus bangunin. Jadi kita ngikutin jadwal dia. Iya, gitu. Iya sih. Kalau lo mau anak lo harus pulang cepat, mau ini, kita yang harus jemput. Atau kita yang pastiin segala macamnya. Akhirnya aturan yang kita bikin akhirnya ngatur kita sendiri gitu. Jadi dulu waktu kecil jadi anak diatur sama orang tua. Betul. Sekarang diatur sama istri. Diatur istri, diatur anak juga. Gitu. Jadi dari situlah tuh muncul ide lo atur aja deh gitu. Betul. Tapi konsep World Tour ya jatuhnya Itu yang tahun lalu juga nggak sih 54? Yang tahun lalu cuma sekali aja, special show aja. Cuma tahun ini ada promotor namanya Kolam Ikan Kreatif yang tawarin gue untuk kita coba di beberapa negara ya gitu. Dia Kolam Ikan Kreatif ini promotor musik tadinya. Bukan tadinya, masih promotor musik. Cuma dia mungkin mau coba yang komedi. Nah gue jadiin proyek pertamanya lah. Bikin tour stand up gitu. Tapi kan kalau misal kita lihat tour stand up yang World Tour kan pasti yang ada tuh kayak Panji gitu ya. Itu terinspirasi dari Panji Kah juga atau gimana? Ya pastilah. Kayaknya hampir semua komik
itu role modelnya Panji lah. Ya. Motor segala macam tuh ya Panji lah pasti. Itu milih negaranya lo juga, Cing, apa milih gimana? Negara lebih ke si kolam ikannya, si promotornya. Oh oke. Gimana tuh cara milih? Karena mungkin dia ini si kolam ikan ini juga sering adain event-event kayak setahu gue ya ada fashion show di Tokyo, terus adain pameran apa di New York misalnya gitu. Nah dia kayaknya dia udah punya komunitas tuh, komunitas orang Indonesia pada saat dia bikin event itu. Nah mungkin dilihat yang paling gampang kali ininya, paling mudah mengaturnya, terus paling tahu pasarnya seberapa, potensi pasarnya berapa banyak, mungkin itu yang dipilih. Yang udah kemarin kan Istanbul, Turki. Istanbul. Terus nanti next yang di luar negeri itu apa lagi? Rencana kita ke Tokyo, terus sama Tokyo. Ke Hamburg. Hamburg, Jerman. Nah, Hamburg, Jerman. Habis itu Indonesia lagi. Indonesia masih ada Jogja sama Bandung. Oh oke. Nah kemarin di Turki gimana responnya? Responnya sih nyangka nggak sih? Kalau di story sih rame ya? Iya, gue sejujur-jujurnya tidak menyangka gitu. Kenapa? Iya karena nggak nyangka aja kok gue bisa ya ada orang gitu yang mau nonton gue jauh di Turki, walaupun itu memang orang Indonesia juga gitu ya, tapi rasanya beda aja lah, takut lah kayak gitu. Yang nonton kemarin sekitar 180 sampai 200 orang. Gitu. Banyak loh. Itu gue udah happy banget karena kalau gue tanya-tanya sama yang lain ya sekitaran segitu juga lah. Jadi nggak bisa dapat banyak banget gitu. Jadi tapi seneng banget lah gue gitu. Iya. Terus nanti berarti besok di Hamburg sama Tokyo juga pasti, kalau Tokyo mah banyak ya orang WNI-nya ya? Oh iya, di Tokyo kayaknya potensinya juga akan lebih besar, penontonnya mungkin mudah-mudahan akan lebih banyak lah gitu. Oke, Hamburg juga gitu ya? Iya. Terus berarti apakah ini lo menilainya puncak tertinggi karir di stand up lo gitu, Cing? Apa lo masih ada lagi nih harapan-harapan atau target-target? Gue tuh jarang, mungkin salah satu kekurangan juga ya, jarang kasih target di hidup ini gitu. Jadi ikutin jalan aja gitu, ikutin kesempatan yang ada di depan mata ya. Kalau gue ngerasa gue bisa lakuin, terus gue seneng jalaninnya, sekarang gue jalan. Walaupun kayaknya kesadaran ini telat lah di umur segini. Itu banyak yang bilang kalau teman-teman gue yang teman SMA, teman kuliah, lu ngapain sih masih gitu-gitu Del gitu. Iya, cuman iya, kenapa? Nah itu lu sampai 55 loh, maksudnya mungkin lu ya maksudnya di umur-umur yang lain itu mungkin udah ada yang mulai pensiun gak sih segala macam gitu kan. Tapi lu masih aktif gitu, itu kayak wow banget gitu, mungkin inspirasi banyak orang juga gitu kan. Kenapa alasannya gitu dibalik itu? Satu, anak gue masih kecil, perlu uang gitu. Itu realistis ya, realistis benar. Memang gue ngerasa masih belum safe untuk anak gue sampai kelar kuliah lah, paling tidak gue harus ada tabungan untuk dua anak ini. Yang paling gede masih SMA ya? SMA kelas 2 ya. Adeknya kelas 6 tahun depan udah SMP gitu. Oh, yang nyanyi ya, suka nyanyi ya. Suka nyanyi, Delisha, betul. Delisha. Terus. Mungkin satu itu yang gua harus menyiapkan uang, dana untuk memastikan mereka bisa kuliah di tempat yang proper lah kayak gitu. Tapi selain itu mungkin karena kerjaan kita kayak gini kan sebenarnya juga nggak ada pensiunnya kali ya. Nggak ada pensiunnya gitu. Aktif aja ya. Tetap aktif selalu. Kan selalu ada pasar buat buat sebuah barang gitu. Benar-benar. Tinggal gimana kita mengemasnya, gimana kita mungkin marketingnya gitu. Pasar akan selalu ada gitu kan. Orang-orang yang dulu mungkin dengerin gue di siaran, nonton gue di TV Abdel Temon kan, itu kan tetap ada gitu. Benar-benar. Paling nggak gue punya pasar yang potensial untuk ngelihat gue gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya masih bisa deh gue untuk berkarya, dan karya gue masih bisa dibeli sama orang gitu. Masih banyak yang nontonin juga gitu kan. Nah tapi pertanyaannya yang uniknya adalah sampai sekarang kan lu masih aktif, masih banyak yang nonton juga. Lu gimana cara maintainnya? Artinya kan lu dari
tahun 89 tuh udah lama banget gitu loh. Mungkin yang nonton kan juga udah seumuran lo juga gitu ya, Cing ya? Iya. Lu tetap maintainnya, bahkan sekarang banyak yang nonton tuh anak muda justru yang seumuran gue atau yang lebih muda lagi, yang Gen Z. Gimana sih maintainnya? Kayaknya itu salah satu hal yang terus gue pikirin, gimana supaya gue tetap relevan sama kondisi yang berubah-ubah gitu. Ya gue selalu yakin kalau ada perubahan, kita jangan lawan perubahan itu, ikut di perubahan itu gitu, supaya kita nggak kegulung sama perubahan itu gitu. Jadi berusaha tetap relevan aja, gimana caranya supaya gue tetap punya tempat di satu masa gitu kan. Ada orang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, gue kepengen di setiap masa ya gue bisa jadi orang di situ. Iya, gitu. benar-benar. Dengan cara relevan itu. Relevan ya, ikutin perubahan yang ada, ikutin cara bergaul yang ada, ikutin perubahan sosial yang ada gitu. Kalau terkukung sama kalau ngerasa tua mah, gue udah ngerasa tua banget gitu, 55 tahun, karena gue memposisikan diri dulu waktu gue kecil, gue ngeliat orang umur 55 tuh kayak udah aki-aki banget dah. Udah. Lu merasa gitu gak sekarang? Sialnya kok enggak ya? Bagus dong. Tapi kan gue yakin orang-orang ngeliat gue kayak aki-aki, kayak waktu gue kecil ngeliat orang umur 55 gitu, Dis. Iya. Nah, cuma mungkin kalau dulu gue ngerasa orang yang berumurnya 55 kok kayaknya kasih gap banget buat gue nih. Gue selalu ngerasa dianggap sebagai anak kecil, sebagai anak yang belum tahu apa-apa. Padahal saat itu mungkin gue udah SMA, ngerasa gue udah punya suara. Nah, gue mencoba memposisikan jadi orang tua yang ngerti anak muda ini sebenarnya pengennya seperti apa gitu. I see. Tapi butuh ini nggak? Artinya kan kalau misalnya kita bicara soal dunia entertainment kan banyak juga nama-nama yang mungkin dulu pada masanya sangat berjaya, terus ya naik turun lah, maksudnya roda kan berputar. Nah, ada nggak sih mungkin tips and tricks atau mungkin hal yang dibutuhkan gitu untuk tetap bertahan di dunia ini gitu, di dunia entertain ini? Apa dari attitude kah atau apa misalnya? Attitude itu penting juga sih. Cuma kalau lo punya skill, kemampuan yang jauh di atas rata-rata, semua orang akan memahami attitude lo. Oh gitu. Gitu ya. Iya. Kuncinya gitu ya. Tapi permasalahannya skill, famous, ketenaran itu tidak selamanya gitu. Dengan attitude lo yang jelek, satu saat lo turun, ya lo akan termakan lah gitu. Ya attitude penting juga kan, karena kita kerjanya selalu sama orang, banyak unsur yang terlibat gitu. Dan itu menentukan enak atau tidaknya sebuah produksi gitu. Iya sih. Jadi kalau kita ada di situ dan orang-orang sekitar ngerasa nggak enak nih produksi sama ini, sama Abdel lah misalnya gitu, ya besok mungkin nggak di calling lagi ya kayak gitu. Itu penting. Tapi emang pada kenyataannya kalau lo lagi tenar, lo lagi ini, attitude mah diturutin semua, kita mau apa juga gitu. Jadi menyesuaikan gitu. Jadi ya jatuhnya. Tapi sayangnya famous sama ketenaran sama skill itu grafiknya ada batas maksimal. Pasti lo akan ada penurunan gitu. Nah, mungkin attitude ini akan membantu pada saat lo sedang grafik turun, attitude lo bagus, mungkin itu bisa dikombin jadi lo tetap ada gitu. Oke. Tapi menarik juga, artinya lo bisa salah satu kunci bertahannya ya dengan relevan itu kan, dengan tetap up to date lah lain sebagainya. Tapi susah nggak sih, maksudnya dengan berusaha untuk mengerti gitu dunia Gen Z misalnya yang sekarang atau apa, Gen Alpha bahkan segala macam. Nah, mungkin itu yang gue dapat dari yang gue bilang tadi, dari gue sekolah di jurusan hubungan internasional. Saat kita lebih berpikiran terbuka, mau nerima perbedaan, mau dulu tuh ada teorinya namanya koeksistensi lah katanya gitu. Pada saat dua negara punya kepentingan yang berbeda, nggak punya kata sepakat, akhirnya mereka sepakat untuk
koeksistensi ya lo boleh begitu, tapi gue juga boleh begini ya gitu. Oke. Jadi bisa jalan tanpa harus ada konflik gitu. Nah, jalan tengahnya ya. Jalan tengahnya. Nah, mungkin itu yang gue terapkan ya. Kalau melihat perbedaan terutama perbedaan sama anak muda. Gue selalu kasih contoh saat ada anak muda yang gue lo sama gue. Itu buat beberapa orang yang seumuran gue merasa itu nggak sopan. Kayak gue dong. Iya, tapi kalau gue ngerasa ya itu udah harus lo terima, dia memang bukan bermaksud kurang ajar anak-anak itu. Tapi emang udah bahasanya, udah zamannya sekarang gue dan lo itu udah bukan sesuatu panggilan yang kurang ajar lagi, yang hanya boleh dilakukan oleh orang sebaya, yang tidak boleh dilakukan sama orang yang lebih tua. Kondisinya udah beda gitu. Jadi ya lo harus terima gitu. Ngelihat anak-anak sekarang nggak boleh baper berarti ya. Betul, nggak boleh baper karena maksud orang itu juga bukan kurang ajar gitu. Kayak gestur-gestur anak-anak sekarang kan juga kayak banyak. Kalau buat yang gue dibesarkan di zaman-zaman boomers gitu, ngerasa banyak banget gestur yang nggak sopan. Tapi ya itu udah hidupnya mereka. Lo mau nggak bisa maksain pandangan lo yang sekarang udah ketinggalan gitu. Oke. Dan ini juga menarik juga karena sekarang di dunia di industri komedi ini kan juga banyak pendatang baru yang anak muda. Bener, dan kayak perubahan-perubahan di dunia komedi kan juga banyak, apalagi masuknya stand up gitu ya. Mungkin kita cuma duluan aja ada di dunia industri hiburan ini. Kalau gue di komedi gitu, cuma waktu gue ada di dunia komedi awal di siaran itu gue ngerasa ngedobrak kebiasaan berkomedi di zaman itulah gitu. Dengan siaran-siaran gue, karena gue dilatih untuk bisa cari sesuatu yang baru gitu. Nah itu menyadarkan gue juga bahwa satu saat gue juga akan didobrak sama orang yang ada di setelah gue gitu. Dan ya lo terima aja kalau memang ada dobrakan-dobrakan itu, karena memang dunia kan berubah terus. Benar. Jadi kalau ada sesuatu yang mendobrak status quo ya lo ikut sama itu, karena dia akan merubah status quo mungkin jadi lebih baik gitu. Iya. Ya jangan tertutup lah sama perubahan. Bener, gitu ya. Iya. Oke. Lu banyak ini nggak belajar sama anak-anak lo nggak? Banyak lah. Soal kekinian, tren kekinian gitu-gitu. Banyak, karena apa tuh kayak gimana? Kayak anak sekarang kan udah berani ngedebat orang tua ya. Pada saat dulu gue kecil itu serba salah. Kalau lagi dimarahin ya, atau diajak ngomong, kalau kita ngejawab dibilang lo ngejawab mulu. Iya. Kalau kita diem dibilang diajak ngomong diem aja. Iya benar. Serba salah gitu, dan gue ngerasa itu nggak enak gitu. Nah pada saat sama anak gue ya, ini kok anak kayaknya ngejawab mulu, gue bilang gitu ya. Kalau di zaman gue nih anak udah kategori anak ngelawan orang tua nih. Iya. Tapi begitu gue tahu sekolahnya juga sekarang sistemnya udah berubah, di sekolah udah ada. Di sekolah anak gue tuh udah ada anak-anak SD udah mulai presentasi, udah mulai mempertahankan argumen dari presentasinya. Jadi kebiasa untuk berdebat sesuatu yang menurut dia nggak sesuai sama yang dia yakinin gitu. Nah gue mah sekarang kalau ada debat anak-anak debat ya gue ya nggak apa-apa lah, memang udah zamannya gitu. Bener. Tinggal kita nganggep dia ini anak melawan atau enggak. Kalau sopan santunnya kan tetap bisa dijaga. Betul ya gitu. Lebih speak up lah gitu. Iya. Tapi keren sih, artinya nggak mungkin nggak semua orang loh yang generasi boomers tuh yang bisa open mind gitu loh, Cing. Maksudnya lo tuh termasuk yang open aja gitu, maksudnya dengan perubahan, dengan segala yang terkinian, jadi lu nggak yang baper dan lain sebagainya. Mungkin sebenarnya ya kalau gue lihat dari teman-teman gue yang seumur-umuran gue, sebenarnya mereka juga mau berubah seperti itu. Cuman dunianya, misal dunia kerja yang di situ-situ aja. Oke, iya gitu. sih. Jadi dia nggak bisa ngelihat dunia yang kan. Kalau gue kan kerja kan sama yang anak muda sama juga. Yang anak muda, terus tempatnya juga beda. Iya ini sih. adalah pengalaman pertama gue syuting kayak begini. Ada lagi pengalaman baru gitu. Kalau buat mungkin teman-teman gue yang kerjanya 9 to 5 di ini ya. Terkukung di situ aja gitu. Betul. Nggak bisa ngelihat perubahan, karena kerja 9 to 5 itu kayak gue ada beberapa tamu di OI yang punya dapat jodoh dari aplikasi. Oke. Tinder, dari segala macam gitu. Sering jadi ada tamu dapat dari jodohnya dari luar negeri.
dia bilang kerja jam 9 sampai jam 5 membuat kehidupan sosialnya itu jadi berkurang. Gue nggak ketemu orang. Gue nggak bisa lagi ketemu orang baru. Del, ini makanya gue coba dari aplikasi dan dapat, dan mungkin itu banyak dirasain juga sama orang-orang yang kerja jam 9 sampai jam 5 udah capek, dia nggak punya kehidupan sosial lagi. Sedangkan kita yang kerja kayak gini lagi kerjanya itu ya bergaul gitu. Iya, sambil ngobrol, ketemu orang baru, ketemu masalah baru, ketemu wawasan baru, dan mungkin itu yang bikin gue bisa lebih terbuka kali ya sama perubahan-perubahan yang ada gitu. Oke, keren juga sih. Artinya lu inilah open lah for perubahan yang kekinian kayak gitu kan. Terus seberapa besar influence anak-anak lo gitu untuk keseharian lo, ngonten misalnya dan lain sebagainya? Anak-anak gue sih seneng ya, karena anak-anak gue juga lumayan tahu lah begitu dia lahir dia tahu pekerjaan bapaknya tuh ya entertain ini. Iya, jadi dia udah ngerti lah untuk kadang-kadang bapaknya ada seminggu di rumah terus gitu, kadang-kadang nggak pernah ketemu seminggu misalnya kayak gitu. Itu udah hal-hal yang biasa ya gitu. Jadi aman-aman aja sih sama anak-anak gitu. Tapi apakah anak-anak lo juga akan mengikuti gitu jejak bapaknya? Gue sih kepengen ya, karena kenapa justru kepengen? Karena gue ngerasa kerjaan seperti kita ini itu kerjaan yang mengasihkan gitu, enak, mengerjakan sesuatu yang kita suka, terus bisa dapat penghasilan dari situ juga, dan kayaknya halal-halnya terjamin gitu. Halal-halnya terjamin, kita dapat uang ya dari sesuatu yang kita kerjakan itu gitu. Jadi gue seneng kalau ada, makanya gue seneng anak gue udah mulai nyanyi ya kayak gitu. Yang Latisha yang gede sebenarnya suka bikin podcast, suka bikin gitu juga gitu. Cuman gue sih seneng aja kalau ini, cuma ya. Itu lo suruh atau memang passionnya mereka sendiri? Mereka suka sendiri, teman. Saking senengnya akhirnya gue suka ngojok-ngojokin, ayo bikin. Akhirnya dia bikin bukan karena kepengenan dia, karena gue suruh. Udah, sekarang gue terserah dia mau buatnya kapan, gue kefasilitasi gitu. Iya, keren. Yang anak lo yang kedua juga ini ya, udah mulai bikin lagu kan. Betul. Terus rekaman dan lain sebagainya. Iya. Karena lo juga ngajarin musik nggak atau gimana? Gue skill musiknya sangat terbatas ya untuk ngajarin, sekedar bisa aja gitu. Dia gue lesin piano memang, terus gue lesin gitar, les drum. Waktu gue kecil hal itu gak gue dapetin gitu. Jadi gue coba pengen, selama gue masih mampu, lo mau nyoba sesuatu ya gue coba fasilitasin gitu. Akan ketahuan kalau sebulan 2 bulan dia udah bosan, ya udah kita keluar gitu. Jadi gue sebisa mungkin memfasilitasi aja lah. Tapi ternyata justru seneng ya? Senang. Kalau Delisha ini memang seneng nyanyi, seneng main gitar gitu. Jadi dia mengerjakannya juga dengan senang gitu. Sejauh ini anak lo juga nggak pernah lo ajarin untuk show gitu, artinya dia nggak pernah didorong gitu kan, nggak pernah dipaksa gitu kan? Iya, nggak pernah gitu. Kalau diajak, kalau kemarin di show 55 di 5 sama di Jakarta di Serbini, gue ajak dia nyanyi. Iya. Gue ajak dia nyanyi. Ada beberapa tempat yang minta nyanyi juga, kalau masih harusnya gue pede ya. Kenapa? Ini beberapa hal yang baru gue rasakan sekarang gitu. Ada beberapa kesempatan yang gue lewatan karena gue ngerasa nggak pede, padahal orang yang ngajak tuh pede gitu. Kayak gue ini sekarang lagi ada di Kompas TV live Sapa Indonesia Malam ya. Akhir pekan ya. Iya. Lo pernah di Kompas juga kan ya? Iya, gue lama di Kompas, gue 4 tahun. Iya. Sama Audrey sama Friska sama kan? Sama Audrey sama Friska gitu. Nah, gue putar balik dulu. Ya. Terus setiap openingnya itu ada nyanyi, Dis. Ada nyanyinya, iya. Sambil main gitar kan? Sambil main gitar. Benar. Gitu. Dan gue, ini anak-anak Kompas tahu nggak sih kalau gue sebenarnya nyanyi juga cuman gitu-gitu doang gitu. Tapi ada teman gue yang kasih tahu, Del, orang Kompas aja pede lo bisa, masa lo iya tahu gitu. Nah itu akhirnya gue di sekarang nih kalau
hari Jumat dapat lagu untuk hari Sabtunya tuh kan gitu. Ya gue ngerjakan dengan senang aja. Kalau dulu gue kerjakannya dengan aduh, gue kan bukan penyanyi nih, ngapain sih gitu. Walaupun akhirnya bisa gitu. Iya. Nah ya yang gitu-gitu tuh gue baru sadari di beberapa saat terakhir gitu, di akhir-akhir ini nih. Nah mungkin dulu banyak kesempatan yang gue lewatin gara-gara kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak bisa. Nah kelemahan gue itu nih sekarang coba gue hindari terjadi sama anak gue gitu. Sama anak gue juga ada beberapa yang nggak pede untuk ini gitu. Cuman gue coba gue hindari, gue kasih mungkin masukin nilai-nilai gimana mereka bisa pede gitu. Berarti lu overthinking juga ya orangnya? Iya. Ya kayak aduh gue tuh suka nggak enakan gitu sama sama orang, kayak segampang ngajakin mereka podcast aja gue ngerasa tadi nolak gimana ya? Serius? Iya. Gila, masa kayak Cing Abdel ini sih mana nggak akan ditolak lah. Tadi dia nolak gimana? Terus apa orang bilang ya kan resiko terbesarnya ditolak gitu. Benar. Gitu. Nggak merubah apa-apa dalam hidup lo gitu. Iya juga sih gitu. Oke. Tapi lo mempersiapkan nggak nantinya kalau misalkan ya lo open nih buat anak lo mau jadi penyanyi kah, mau jadi entertainer dan sebagainya tuh open aja. Lo mempersiapkan nggak sih kayak kan lo udah tahu nih udah berapa puluh tahun di dunia ini kayak lo nanti diarahin lah kayak jangan ke ranah ini ya, jangan ini ya. Kan pasti ada positif negatifnya lah ya. Gue tuh mempersiapkannya seperti apa? Satu ngeliat anak-anak sekarang ya. Gue bilang sama anak-anak gue lo boleh melakukan apa aja, tapi jangan sampai narkoba. Karena narkoba tuh membuka dosa-dosa yang lain lah gitu. Kalau lo mulai pakai itu, dosa-dosa yang lain lebih gampang dan lebih besar probabilitasnya untuk lo lakukan gitu. Dari kecil, karena dia juga mereka juga udah lihat lah dari konten-konten gue pernah ada di dunia itu. Jadi sampai sekarang tuh gue selalu bilang jaga, kayaknya itu pintu untuk kita melakukan kesalahan tuh. Misalnya lo bisa jadi durhaka sama orang tua gara-gara lo pakai narkoba, lo bisa nggak selesai sekolah ya? Iya juga sih, bisa nggak selesai sekolah gara-gara narkoba. Lo bisa kehilangan masa depan gara-gara narkoba. Atau kalau lo lagi punya karir bagus bisa hilang gara-gara narkoba. Jadi gue tuh itu yang gue jaga banget sih gitu. Tapi emang mereka kalau dikasih tau kayak gitu udah ngerti dari umur sekarang? Udah. Oh ya? Udah, mungkin itu bedanya sama kita kecil ya, sama informasinya ya, gitu sama karena mereka juga dapat informasi kan, sehingga gampang relate-nya gitu. BTW gue ngajak lo makan ya, Cing? Makan ke tempat gue aja. Serius? Iya. Asik. Ada bakso laris manis. Nah, pas banget nih. Lagi mendung-mendung kan nih. Nah. Panas makan panas-panas, kuah-kuah. Iya. Cakep banget nih. Pas cewek sama cowok, kalau cowok dua-duanya. Kata Wancoy gitu ya. Agak janggal katanya. Iya, waktu itu gue ngundang Wancoy juga, cuman kita nggak sempat makan bakso tuh, padahal lagi hujan. Pas banget kan. Oke, nih bentar lagi kita sampai nih ya. Kita main ke bakso laris manis. Mantap. Ini udah berapa lama, Cing, baksonya, Cing? Ini setahun nih. Oh, berarti 2024? 2024. Bulan puasa tepat setahun lah. Gitu. Oh, bukanya pas puasa. Pas puasa, ya. Wih, ini kenapa lokasinya di sini? Karena dekat rumah apa? Kenapa? Pas ketemu aja nih di sini nih sama ini. Tapi enak sih, maksudnya emang tempat makanan kan, gitu ya? Iya, kayak food court lah. Food court ya jatuhnya ya. Oke, kita masuk. Kita udah pesan tadi ya. Udah pesan. Tinggal nunggu baksonya nih. Penasaran banget gue. Gue nggak pakai seledri. Emang nggak suka seledri? Nggak suka seledri. Menurut gue enak loh, kan dia wangi. Betul, tapi menurut gue dia merusak rasa. Oh gitu. Tapi nama selera nggak bisa didebatin lah. Benar. Ini yang mie doang ya? Pakai Nyapu ya? Iya. Makasih ya Mbak. Es jeruk yang katanya enak banget. Bisa coba. Iya.
Oke. Kalau rekomendasi lo ininya apa nih? Sambelnya atau pakai apa nih? Sambelnya ya atau selera ya. Selera ya. Kalau gue pakai saus, pakai kecap, pakai sambel. Oh, lu suka pedes ya? Ya suka pedes. Apa? Kita video call Wancoy. Wih, ide yang bagus tuh. Dia kan katanya agak janggal. Kalau makan bakso. Ya sama cowok. Sama cowok. Kalau ya. cewek gimana nih? Diangkat nggak nih? Wancoy, gua makan bakso nih. Tuh. Janggal gak kira-kira? Janggal gak? Sama siapa dulu, Cing? Kan kita Sama cewek dong, Bang Wancoy. Aman ya? Makan bakso sama cewek aman ya? Aman. lama banget. Jadi nggak kaku aja, Cing. Gak kaku bener. Bener. Visunya enak. Bener. Oh, Orang nanya mau pakai saus itu masih enak. Betul. Kalau sama laki nanya lu mau pakai saus kayaknya gimana gitu. Tapi kapan-kapan kita ngebakso bareng ya Bang Wancoy ya? Bisa. Bisa ya, kan belum nyobain nih ngebakso bertiga nih. Boleh. Iya. Boleh. Iya. Oke, gue cuma mau kasih tahu itu doang. Nggak janggal ya? Nggak janggal, aman ya? Aman. Oke. Thank you, Coy. Udah. Ya. Aman udah. Aman. Iya. Nggak janggal. Nggak janggal katanya kan. Kalau udah approve by Wancoy udah Iya. sikat. Tapi lu pernah kan makan bakso udah sama Wancoy? Pernah. Gue bawain bakso ini. Rasanya emang janggal tuh ya? Emang janggal sih. Kayak Kenapa? kita, Apa yang lo rasain waktu itu? kayaknya nggak pantas gitu. Oh pakai sambal nggak gitu. Kayak nggak enak gitu kalau sama cowok gitu. Kalau sama lu kan tadi tuh apa nih rekomendasinya? Oh kalau gue sih pakai sambal, pakai saus, pakai kecap semua. Gitu. Masih enak kasih taunya. Kalau cowok yang nanya kayaknya kurang gitu ya. Maaf, Cing. Nih, Pakai saus. saus. Mantap. Ini lagi mendung-mendung ya, enak banget Yoi, makan bakso kita. Pas banget. Nih, lo resep-resep ini lo semua nih yang iniin? Enggak, ini lebih banyak ke istri gue sih sebenarnya ya, yang in charge di sini sama teman-temannya. Oh, oke. Sama teman-temannya sama Tapi emang istri lo suka masak? dia lumayan suka gitu, lumayan suka. Jadi paham lah ya. Paham ininya. Apa resep-resepnya? Harusnya sih enak. Kalau kata gue mah enak ya. Enak, Cing. Asli. Oke, kerupuk nggak? Nggak enak, bakso mah kayak gini kali. Iya. Kalau gue sukanya kayak gini. Ini dalamnya juga banyak banget. Iya, cincangnya. Nggak pelit. Gokil. Kenapa lu bakso, Cing? Buka bisnisnya bakso? Kan lu orang Padang sebenarnya. Iya, gue orang Padang. Tapi karena gue emang suka mie ayam sama bakso ya, makanan yang menurut gue cuma dua, enak dan enak banget. Jadi gue kalau Gak ada tuh ya mie ayam nggak enak gitu itu, ya. menurut gue nggak ada gitu. Jadi kayaknya banyak deh penyukanya gitu aja sih gue ininya gitu. Tapi lo emang suka mie ayam? Mie ayam. Kalau di sini mie ayam juga apa namanya? Ada mie ayam aja atau yamin gitu-gitu jenisnya? Ada yamin, ada mie ayam tapi ini genrenya genre Jawa karena mie ayam kan ada beberapa tuh dis. Ada mie ayam Cina, ada mie ayam Bangka, ada mie ayam Jawa nih kalau yang di kita nih, yang klasik-klasiknya deh ya. Ya. Cuma kalau udah ada yang modif kan ada yang mie ayam rendang, mie ayam ceker gitu tuh. Tapi ada 3 genre kalau setahu gue ya. Ya. Ada mie ayam Cina, mie ayam Bangka, sama mie ayam Jawa. Mie ayam Jawa itu kalau ayamnya itu pakai kecap. Jadi ada kuahnya tuh. Kalau Cina sama Bangka dia kering. Oh. Kayak GM tuh. GM tuh. Ya, kayak gitu, keringan gitu. Oh ini Jawa. Ini Jawa ini. Enak kasih. Gue juga lagi lapar sih. Jadi enak banget. Terus lo kenapa kepikiran bikin bisnis kuliner? Kata orang bisnis kuliner itu untungnya yang paling gede, bisa 2 kali lipat dari ini. Memang iya sih. Untungnya gede, tapi ternyata tidak semudah itu. Kita ngeliatnya orang udah ngeliatnya saat kita jadi konsumen ya enak banget sih, yang beli banyak kayak gitu. Padahal di balik itu kayak
apa namanya maintain si pekerjanya itu sulit banget gitu maintain pekerjanya karena kita ngelihatnya kan ininya nih enak gitu. Mungkin kalau ini gampang kita atur karena ini benda mati. Tapi begitu ngatur pegawainya yang punya kebiasaan beda, yang punya keinginan beda itu agak sulit juga walaupun nggak terlalu besar ya cuma ada 4 pegawai gitu. Itu aja udah lumayan ya. Iya. Tapi ini bisnis kuliner pertama lo nggak sih? Kayak bisnis kuliner ya? Kuliner. Bisnis segala bisnis pertama gue. Oh ya? Baru pertama kali nih gue. Pernah gue dulu peternak lele pernah. Seriusan? Serius. Tapi lumayan tau ternak lele. Lu dapat nggak untungnya? Dapat sekali. Tapi ya kalau mau karena kita waktu merencanakan yang kita hitung adalah modal sama penjualan. Ya. Nah untungnya segini. Wih kalau ini. Tapi begitu dilaksanakan. Aduh lele itu ribet dis. pH airnya harus stabil. Enggak, lu yang di kolam bioflok namanya. Oh, bukan tanah. Bukan. Dari kolam itu. Apa namanya, Mang? Di kolam terpal. Kolam terpal bikin diameter satu meter diameternya ininya 3. Di situ bisa 6.000 apa? Bibit. 6.000 bibit. Iya. Kan dia juga apa tuh namanya kalau makan sesama kanibal kan? Betul. Dia. Jadi makanin makannya juga. Makannya tuh harus tepat jamnya. Ya, pokoknya jangan sampai lapar. Kalau nggak lapar dia akan makan sesamanya. Tapi iya sih banyak ini juga banyak plus minusnya. Gue juga pernah ternak lele. Lu pernah juga? Pernah juga. Masalahnya tuh pertama kita kan nggak bisa setiap hari mantau. Betul. Harus percayain sama orang itu. Betul. Gitu kan. Terus kedua kalau gue karena tanah cing. Jadi pas lagi banjir udah hilang dah tuh. Kan lele itu juga enak. Kita mau jualnya kapan gitu, Maksudnya waktu ukurannya sekilo 12 ekor udah ada yang nampung. Oh iya, benar-benar. Begitu sekilo 10 ekor ada lagi yang nampung. Iya. Bahkan kalau yang gede banget nggak ada ya? Nggak mau. Malah kalau nggak salah paling top tuh sekilo 8 lah. Sekilo 8 ekor, selebihnya udah nggak laku. Gue cuma sekali ini aja. Sekali panen. Habis itu karena gue di perumahan lah gitu. Kan airnya suka bau kan? Iya. Airnya suka apalagi bau. Kalau kolam kan. Nah, si tetangga udah mulai komplain. Ya udahlah, gue berhentiin aja dah gitu. Tapi ya enak itu memang. Lo mau jual, orang yang beli yang datang, orang yang beli yang nyerokin, orang yang beli yang nimbang segala macem. Iya itu paling enak sebenarnya. Jadi ngasih makan doang sebenarnya. Iya. Dan harus punya lahannya sih. Waktu itu gue pakai lahan orang, jadi harus dia yang mantau gitu. Yeah. Terus akhirnya lo kepikiran buat bikin bisnis makanan. Iya. Tadinya gue mau bubur, mau bikin bubur di sini. Terus tiba-tiba istri gue bilang, bikin bakso aja deh. Dia sama teman-temannya lagi mau bikin juga. Akhirnya lebih banyak di handle sama istri dan teman-teman sih. Gitu. Soal ini ya, soal menu-menunya ya. Tapi suka banyak yang datang sini teman-teman lo juga? Banyak, lumayan. Berarti target marketnya apa? Siapa? Kalau dari harga mah, target market anak-anak mahasiswa juga bisa ya. Cuman kan namanya bakso kan, seperti kata Wancoy. Itu emak-emak pulang senam. Ya belum, emak-emak pulang senam. Kalau mau makan siang ya. Karena kan makan gini keringetan. Maksud gue ini makanan yang nggak bisa. Kita makan bakso habis itu. Ada kegiatan kayaknya kalau menurut gue agak kurang. Karena ini keringetan gitu, harus setelah ini harus nyantai gitu. Iya sih, bener sih. Jadi ini ya, beda ya. Beda. Wancoy, analisanya benar semua sih. Ya, cukup ya. Kayak yang sama cowok emang gue nggak pernah lihat nih. Ada cowok yang berdua di sini. Emang janggal sih kalau cowok berdua makan bakso. Tapi kalau misalnya ada nih, Cing, lu gimana? Biarin aja. Maksudnya gue gabung deh biar bertiga. Biar lo nggak janggal, gue tahu lo pasti janggal lah gitu. Lu gabung deh gitu ya. Iya, biar memecah kejanggalan lah gitu. Emang sederhana nanya, lo mau pakai saus nggak? Itu kayaknya nggak oke deh kalau ditanyain ke cowok ya. Lo pakai saus nggak? Kurang ya? Kurang gitu kayak. Kejantanan tuh langsung ngedrop gitu.
Lu kepikiran nggak tapi sebelum si Wancai ngomong gitu? Nggak juga? Nggak. Cuman gue nggak tahu bahwa ini adalah makanan pacaran. Kayaknya setiap orang yang pacaran pernah makan bakso dah. Iya sih, bener-bener. Jadi kalau cowok sama cowoknya pacaran mungkin ya. Beda cerita ya. Tapi lo ada rencana bisnis lain nggak di kuliner lagi atau mungkin lo mau coba di industri lain gitu misalnya? Ini balik lagi sama kelemahan gue yang itu, kurang berani ketemu sama orang baru, kurang berani membuka percakapan, kurang berani mengajukan ide-ide kayak gitu tuh. Terus? Jadinya belum kepikiran aja sih mau buka-buka gimana, apalagi sih. Belum kepikiran. Jadi masih mau satu ini dulu dikembangin, mungkin di cabang-cabang lain mungkin? Mungkin ya, cuman satu ini juga kan struggle juga gitu, kadang rame kadang sepi gitu. Setahun ini gitu, jadi kita lihat aja ininya. Ya, itu bukan deket-deket sekolah tuh enak tuh. Iya, sekolah atau apa, tempat nge-gym, tempat ibu-ibu yoga ya. Nah sebenarnya kayak gitu tuh, ibu-ibu senam. Ibu senam gitu kan. Ya. Berarti kan artinya lu udah banyak nih, Cing. Maksudnya kalau dari segi karir lu udah dari lama, tadi udah cerita di mobil panjang di 89, terus habis itu awalnya siaran dulu ya? Iya. Siaran radio nggak sih? Radio kan, terus habis itu TV, acting juga, host juga, presenting juga, sekarang jadi komedian stand up segala macem, ada tour, sama masih jalan. Banyak juga ya gue ya? Lu nggak nyadar emang? Ternyata ya. Iya, sampai bisnis lo sekarang. Iya benar. Lu masih ada yang belum pengen masih ada yang masih lo pengen coba nggak sih, yang belum kesampaian gitu? Kayaknya semuanya udah ya. Yang terpikirkan sekarang ya. Belum ada gue kepengen itu, kayaknya belum ada lah. Semua yang kepikiran sekarang tuh kayaknya udah gue coba jalanin gitu. Sesuai dengan kesempatan yang ada gitu gue jalanin. Jadi kalau rencana spesifik gue pengen ini pengen itu kayaknya enggak kepikiran. Tapi kalau lo lihat dari yang sebelumnya, yang paling lo suka yang mana? Masa-masa Cing Abdel yang mana nih yang paling lo suka? Justru sekarang kayaknya ya. Kenapa? Justru sekarang ya, karena gue bisa banyak waktu sama. Waktu itu pernah dalam satu masa ya, itu gue berangkat keluar rumah jam 2 pagi karena gue harus rekaman syuting Mama dan AA jam 2. Oh ya. Kayak gitu. Oh dari subuh ya tuh ya? Dari subuh. Ya. Selesai dari situ, gue syuting sinetron. Ya. Sampai jam 9 malam. Wow. Gila tuh seharian gitu. Dan itu udah bertahun-tahun gitu. Secara ekonomi emang mantep banget itu kehidupan zaman itu gitu. Uang ada segala macam gitu. Cuman kayaknya gue nyari duit buat keluarga kok nggak ada waktu buat keluarga gitu. Jadi agak-agak ini juga gitu. Sekarang kayaknya gue lebih banyak waktu buat keluarga tapi kok uangnya kagak gitu. Bermasalah hidup ini. Tapi secara sejujurnya gue menikmati yang sekarang sih. Gue menikmati yang sekarang, gue bisa lebih fleksibel ngatur waktu lah gitu. Dan lu ngaturnya juga sesuai dengan lo nya aja gitu kan, maksudnya. Lo mau kerja hari ini, besok mau liburan misalnya, mau apa? Sebenarnya nggak se-strict itu juga sih. Maksudnya ada skala prioritas juga gitu. Ada hal-hal yang kayak misalnya gue udah ada liburan 3 hari misalnya sama anak istri gitu. Terus saat yang sama ada job yang masuk, gue bisa tuh ambil jobnya dulu, terus gue nyusul gitu. Gak apa-apa ya. Aman aja gitu ya. Aman aja, istri gue juga mengerti juga gitu kan. Buat biayain liburannya kan dari job-job itu gitu. Benar. Iya. Sama bisa mungkin. Ya itu bukannya pilih-pilih, cuman kayaknya gue masih cocok gak sih ada di acara itu gitu. Terus enak, enjoy gak gue ngejalaninnya gitu. Ya itu aja sih yang ini. Ya. Kalau urusan duit mah nomor 1. Iya tuh. Oke. Terus berarti target tahun ini yang akan dibuat apa nih? Kan tour masih jalan ya? Apalagi mungkin? Tour masih jalan. Tahun ini fokusnya?
Fokusnya Apa bikin program baru mungkin? ya belum ada deh. Belum ada. Tidak ada rencana hidup ini. Let it flow aja ya. Iya ya. Let it flow aja ya. Gue itu kemarin baru tersadarkan sama gue ngerasa pandangan hidup gue, filosofi hidup gue udah paling keren nih. Gimana tuh? Gue pernah bilang kalau ada yang nanya, buat lo sekarang bahagia itu apa sih, Del? Anjay. Gue selalu bilang bahagia itu buat gue sekarang sederhana. Gue bisa bikin orang yang gue sayangi bahagia karena gue bahagia. Oke. Anak gue, bini gue, Ya, gitu. ya. Sampai gue satu saat podcast sama Aji namanya. Aji Putro Santoso. Dia mental health kayak gitu. Oh, oke. Terus. Sampai di titik obrolan sampai ke situ bahagia gitu. Terus kata Aji, tau gak sih, Cing, pandangan lo hidup lo kayak gitu merusak orang anak bini lo, kata gitu. Kenapa? Karena bahagia itu harus kita usahakan sendiri. Kita usahakan sendiri. Jadi pada saat lo memberikan kebahagiaan yang berlebihan kepada orang itu nanti akan manja. Dia nggak bisa cari kebahagiaan dirinya sendiri, akan tergantung sama. Tergantung. Iya gitu. Ya anjir, selama ini gue rasa gue udah keren, ternyata salah. Gue bilang bener juga sih. Ya kayak gitu ya. Kalau mau bikin bahagia, karena kita jangan sampai bahagia harus pakai syarat asal orang lain gini, asal orang lain gitu. Bahagia ya kita aja sendiri. Kita sendiri, benar. Jadi kalau kita sendirian di dunia ini ya bisa bahagia. Bisa bahagia gitu. Gokil. Iya. Terakhir nih, Cing. Iya. Ini pertanyaan gue suka tanyain ke bintang tamu gue yang lainnya. Oke. Saat lo meninggal nanti, lo pengen dikenal sebagai apa? Sebagai komedian yang asik. Anjay. Anjay, ada anjaynya loh. Iya, ada anjay. Anjay. Sebagai orang tua yang asik. Orang tua yang asik ya. Pokoknya tetap asik ya. Yang asik gitu ya. Tetap relate gitu ya. Betul. Gokil, thank you banget. Cing Abdel, bakso enak banget nih. Terima kasih. Fokus makan nih soalnya. Jadi gue mau iniin dulu. Thank you banget Cing Abdel, semoga sukses turnya. Sama, masih Nis. berjalan sehat selalu. Ya. Salam buat Delisha sama Tisha ya kakaknya. Iya, Tisha. Semoga sukses menjadi penyanyinya. Amin ya Allah. Thank you banget udah jalan-jalan kita Jakarta ini. Terima kasih. Dadah sama teman-teman. Terima kasih. Bye. Dadah.